Selamat datang di video demo Period Tracker dari Ilus Temple. Di video ini, kita mau ajak kamu untuk melihat isi dari Google Sheet Period Tracker. Kamu bisa pakai tracker ini untuk lebih memahami tubuhmu, karena alat ini membantumu untuk mengetahui kapan menstruasi akan mulai, berapa lama berlangsung, dan gejala apa saja yang mungkin kamu alami. Kamu juga bisa melacak seberapa teratur siklus menstruasimu. Ini penting untuk mendeteksi masalah kesehatan, seperti ketidakseimbangan hormon, gangguan tiroid, atau kondisi lainnya. Kalau kamu sedang berusaha untuk hamil atau justru ingin menghindari kehamilan, tracker ini bisa bantu menghitung hari-hari suburmu. Jadi, kamu bisa lebih paham soal kesehatan reproduksi kamu. Untuk mendapatkan semua itu, cukup isi data di table tracker, maka otomatis dashboard akan terisi. Sebelum kita bahas cara mengisinya, yuk kenalan dulu dengan tabel trackernya. Di bagian paling atas, kamu bakal lihat informasi utama. Bagian ini dibagi jadi 2 grup. 4 kolom pertama adalah bagian yang perlu kamu isi, sedangkan 4 kolom sisanya akan terisi otomatis. Di bawah bagian, ada navigation bar. Ini adalah shortcut untuk langsung loncat ke bagian tabel yang kamu inginkan. Tabel tracker terbagi menjadi 9 bagian, yaitu cycle date, period flow, period pain, sleep, water, sexual activity, sex drive, emotional symptoms, dan physical symptoms. Dengan navigation bar, kamu dengan mudah bisa menuju ke bagian tabel. Di sebelah kanan navigation bar, ada 2 tombol. Tombol Go to Dashboard, berguna untuk masuk ke halaman dashboard. Yang kedua, tombol Reset, berguna untuk hapus semua data yang sudah di-input. Jadi kamu tidak perlu menghapus satu persatu secara manual. Sekarang, kita langsung masuk ke langkah-langkahnya agar kamu dapatkan manfaat dari tracker ini. Pertama, kamu harus pilih cycle day dalam siklus menstruasimu. Klik pada menu drop-down. Tersedia pilihan dari 21 sampai 35 hari. Sebagai contoh, kita pilih 35 hari. Setelah itu, isi tanggal menstruasi di bulan sebelumnya dan tanggal mulainya menstruasimu. Berikut adalah data yang terisi, otomatis setelah kamu mengisi data utama tadi. Period status. Kamu bisa melihat apakah menstruasimu datang tepat waktu, lebih cepat, atau terlambat, lengkap dengan selisih harinya. Fertile window, di informasi utama, dan di bagian cycle date. Ovulation, sama seperti fertile window, muncul di informasi utama dan bagian cycle date. Next period, kamu bisa melihat prediksi menstruasi untuk bulan berikutnya di informasi utama dan bagian cycle date. Header table, terisi otomatis dengan tanggal, dimulai dari hari pertama menstruasimu sampai akhir siklus. Menstruation di bagian cycle date otomatis terisi selama 5 hari, tapi bisa disesuaikan dengan kondisimu. Cukup dengan mengisi tanggal berakhirnya menstruasi. Sekarang kita pindah ke bagian lain dari tabel tracker, period flow dan period pain. Di bagian ini, kamu bisa melacak menggunakan checkbox.
Cukup centang salah satu dari 3 pilihan yang tersedia. Jumlah checkbox akan menyesuaikan dengan durasi menstruasimu. Setelah kamu mencentang checkbox, akan muncul ikon di bagian atas sebagai representasi kondisi kamu hari itu. Sleep. Kamu bisa melacak waktu tidurmu selama siklus menstruasi. Caranya, input waktu tidurmu dengan satu angka di belakang koma. Angka di belakang koma menunjukkan menit tidur yang diubah ke jam. Contoh, kamu tidur selama 8 jam 20 menit, maka kamu ketik angka 8,3. Water. Bagian ini untuk melacak berapa banyak air yang telah kamu minum selama siklusmu. Input dengan satu angka di belakang koma. 1 sama dengan 200 ml air minum. Jadi, jika kamu minum sebanyak 400 ml, ketik angka 2. Jika kamu minum 2150 ml, ketik angka 10,8. Sexual activity dan sex drive. Cara mengisinya sama seperti period flow dan period pain. Kamu tinggal centang salah satu dari 3 pilihan yang tersedia dan ikon akan muncul di bagian atas yang mewakili aktivitasmu di hari itu. Emotional symptoms dan physical symptoms. Di setiap bagian telah terisi daftar gejala, tapi jika ada gejala yang kamu rasakan dan belum ada di daftar, kamu tinggal merubah nama dari salah satu gejala yang ada. Input angka dari 1 sampai 5 untuk melacak gejalanya. 1 sama dengan minimal, 2 sama dengan mild, 3 sama dengan moderate, 4 sama dengan severe, dan 5 sama dengan debilitating atau worse. Ada 2 cara untuk mengisi data. Pertama, dengan mengetik langsung. Kedua, double-klik, lalu pilih angka dari menu drop-down yang muncul. Setiap angka punya warna yang berbeda, warna ini akan membentuk heat map, di mana warna yang lebih gelap menunjukkan nilai lebih tinggi, yang artinya gejala dirasakan lebih intens. Kita sudah membahas seluruh bagian dari tabel tracker. Sekarang kita lanjut ke bagian dashboard untuk melihat hasilnya. Untuk membuka dashboard, kita akan menggunakan tombol ini. Dashboard ini bersifat read only, artinya tidak bisa dirubah, kecuali untuk pemilihan kategori dan tanggal. Semua data yang tampil di dashboard akan otomatis terisi berdasarkan data yang sudah diinput di tabel tracker. Yuk, sekarang kita bahas isi dashboard satu per satu. Month menunjukkan bulan menstruasimu. Period adalah jumlah hari dari awal sampai akhir waktu menstruasimu. Jadi pastikan kamu mengisi tanggal berakhir menstruasi, supaya datanya akurat. How was your sleep? Di sini ditampilkan rata-rata waktu tidur harianmu selama siklus, dibandingkan dengan waktu tidur ideal, yaitu 8 jam per hari. Sehingga kita bisa melihat apakah rata-rata tidurmu masuk ke kategori need for rest, good sleep, atau recharge well. Do you hydrate enough? Di sini ditampilkan rata-rata konsumsi air harianmu selama siklus, dibandingkan dengan standar ideal, yaitu 13,5 gelas atau 2,7 liter per hari. Dari perbandingan ini, kita bisa lihat apakah kamu termasuk dehydrated, mildly dehydrated, hydrated. Period Analyzer. Di grafik ini, kamu bisa lihat tren menstruasimu dan dapat menganalisa korelasi antara aliran menstruasi dan rasa nyeri saat menstruasi. Secara default, grafik ini menampilkan semuanya, tapi bisa dikustomisasi dengan mengklik drop-down menu, sehingga dapat menampilkan hanya aliran menstruasi saja atau nyeri menstruasi saja.
Sex Analyzer. Di sini kamu dapat melihat tren aktivitas seksual selama siklusmu dan dapat menganalisa korelasi antara aktivitas seksual dan tingkat aktivitas seksual. Sama seperti Period Analyzer, grafik ini juga dapat dikustomisasi dengan mengklik drop-down menu, sehingga dapat menampilkan hanya aktivitas seksual saja atau tingkat aktivitas seksual saja. Yang menarik, kamu juga bisa mengaktifkan Fertile Window. Dengan begitu, grafik hanya menampilkan data selama masa subur. Emotion terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, kamu bisa pilih tanggal dengan mengklik drop-down menu. Kemudian emosimu akan dikategorikan menjadi happy, doing okay, need to breathe slowly, frustrated, overwhelmed, out of control. Kategori ini berdasarkan rata-rata tingkat gejala emosional di tanggal yang kamu pilih. Bagian kedua, grafik analisa korelasi dari gejala emosional yang kamu rasakan. Secara default, grafik ini menampilkan semua gejala, tapi dapat dikustomisasi. Dengan mengklik drop-down menu, kamu bisa memilih menampilkan semua gejala atau memilih gejala tertentu saja. Physical pada dasarnya sama dengan bagian emotion. Ada bagian untuk melihat apakah kondisi fisikmu termasuk ke dalam kategori. Okay. Feel hurts a little. Feel hurts a little more. Feel hurts even more. Feel hurts a lot. Not okay. Kategori ini berdasarkan rata-rata tingkat gejala fisik di tanggal yang dipilih. Dan di bagian lainnya, ada analisa korelasi dari gejala fisik yang dirasakan, yang dapat dikustomisasi dengan mengklik drop-down menu, sehingga dapat memilih menampilkan semua gejala atau memilih gejala tertentu saja. Sekarang, kita kembali ke tabel tracker. Jika ingin menghapus semua data yang sudah diisi, kamu tinggal tekan tombol reset, dan semua datanya akan langsung terhapus. Jika ingin mendapatkan tracker ini, klik link yang ada di deskripsi untuk membelinya. Punya ide tracker lain? Tulis aja di komen. Terima kasih dan semoga harimu menyenangkan.